Selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, generally everyone wants to be a leader. Is it correct? Saya kira semua kita ingin menjadi pemimpin, kan? So if you love about the leader, well, there are many books about how to be a good leader or leadership. Jadi kalau kita ragu untuk menjadi pemimpin, sekarang banyak ditulis buku-buku mengenai kepemimpinan, manajemen kepemimpinan banyak sekali. Silakan beli, dan saya kira kita bisa belajar dari buku-buku itu. Tapi ada konsep kepemimpinan yang telah teruji sejak ribuan tahun lalu dan didapatkan bahwa kepemimpinan yang demikian selalu membawa sukses bagi orang yang menjalankannya. Dan konsep itu adalah model kepemimpinan yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi ada banyak model, so many type about the leadership, but also have the concept of the model or the model of leadership that Jesus taught. Jadi ada banyak model kepemimpinan, tapi juga ada satu model yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu mengenai kepemimpinan yang menghamba. Servant leadership. Saudara, kita tahu bahwa konsep kepemimpinan umum biasanya dikaitkan dengan kuasa. Ya, saya kira ini udah jelas sekali. Karena pemimpin memang diidentikan dengan kuasa. Dan sehingga muncul opini umum yang mengatakan bahwa seorang pemimpin adalah sebagai seorang yang memiliki kuasa. Ya, itu sangat jelas. Opini yang ada yang kita miliki hari ini adalah bahwa, atau kebanyakan yang kita miliki adalah seorang pemimpin, adalah seorang yang memiliki kuasa. Dan kuasa itu sendiri seringkali didefinisikan sebagai kapasitas untuk mempengaruhi orang lain. Dan beberapa sumber kuasa yang populer termasuk posisi, uang, fisik, senjata, pakaran, informasi, itu semua bisa menjadi sumber-sumber kekuasaan itu sendiri. Konsep Yesus tentang kuasa ternyata sangat jelas berbeda. The Jesus concept of the power is clearly different. Sangat berbeda. But it is important to remember is that Jesus did not get it about power. Jadi juga tidak bisa diartikan bahwa Yesus mengabaikan kuasa. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa ia memiliki kuasa. Yang Yesus lakukan adalah membongkar, memperbaiki pengertian kuasa dan aplikasinya oleh pemimpin. Ajaran Yesus sama sekali tidak berfokus pada kuasa seorang pemimpin, namun berfokus pada kerendah hatian seorang pemimpin. Saudara perhatikan bedanya ya. Ajaran Yesus sama sekali tidak berfokus pada kuasa seorang pemimpin, tetapi ia berfokus pada kerendah hatian seorang pemimpin yang melayani. Yang menarik, konsep pemimpin dalam Alkitab muncul dalam terminologi yang berbeda-beda. There are different concepts of the leader in the Bible. So the most often used is the servant or slave. And God did not call Moses my leader, but Moses my servant. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, yang menarik adalah bahwa ada banyak terminologi mengenai arti pelayan sebagai hamba yang menunjuk pada kepemimpinan. Dikatakan bahwa Musa adalah hamba. Dia tidak pernah katakan, saudara buka di dalam Alkitab, Musa adalah pemimpin bangsa, pemimpinku atau pemimpin. Tapi dia katakan Musa adalah hambaku. Itu selalu menunjuk kepada pengertian bahwa Musa adalah seorang pemimpin. Dan Alkitab juga memakai kata doulos dan diakonos yang diterjemahkan sebagai hamba. Saudara, ada dua kata dalam bahasa Yunani, doulos dan diakonos, untuk menunjukkan kata sebagai seorang hamba. Saya kira ini diskusi yang sangat debatable mengenai arti daripada doulos dan diakonos. Tetapi ada satu tokoh teolog mengatakan
leadership images from the New Testament, dalam satu buku itu dikatakan bahwa doulos mengacu kepada seorang yang berada di bawah otoritas orang lain, sedangkan diakonos itu lebih menekankan kerendah hatian untuk melayani orang lain. Saudara, bedanya di situ. Kalau doulos dia berada dalam otoritas orang lain, tetapi dikatakan diakonos lebih menekankan kerendah hatian untuk melayani orang lain. Itu sebabnya kita memerlukan seorang diaken. Kenapa? Karena diaken itu adalah melayani orang yang memang ditunjukkan untuk melayani orang lain dengan kerendah hatian. Nah saudara, dengan contoh di atas tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa konsep pemimpin di dalam Alkitab adalah sebagai seorang hamba, the servant leadership. Dan lebih konkret lagi, hamba dengan rela mengambil tempat yang rendah dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan karena pelayanannya terhadap orang lain. Saya kira ini sangat kontras dengan kepemimpinan model yang ada kebanyakan di dunia ini. Sekali lagi, hamba yang dengan rela hati mengambil tempat yang terendah dan bertahan dalam berbagai kesulitan dan penderitaan karena pelayanannya terhadap orang lain. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi pemimpin Kristen adalah seorang pemimpin yang melayani. Christianity of the leadership of the Christianity is the servant of leadership. Pemimpin yang mau melayani. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana mungkin kita dapat menjadi pemimpin dan pelayan pada saat yang bersamaan. Saya kira ini satu percakapan yang sangat dalam. Bagaimana mungkin kita bisa melakukannya? Tapi kita mengingat tadi Yesus berkata, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir, dan semuanya, dan pelayan dari semuanya. Saudara, ini menjadi menarik karena kalau kita mau menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir, dan semuanya dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Dalam konteks Markus 9 di atas, sebenarnya ceritanya begini. Waktu itu adalah masa-masa di mana Yesus akan mengakhiri pelayanannya di dunia ini. Murid-murid mulai kasak kusuk. Siapa yang terbesar di antara kita? Siapa yang paling hebat di antara kita? Oh, rupanya mereka sudah bicara tentang suksesi. Mereka sudah bicara tentang siapa yang mau menggantikan Yesus dari antara mereka, karena mereka berpikir tentang siapa yang terbesar dari antara mereka. Waktu Yesus tanya, kalian ngomong apa? Mereka menjadi malu. Karena Yesus mengatakan, kalau kamu mau menjadi yang terbesar, kamu harus menjadi yang paling kecil. Kalau kamu mau menjadi pemimpin besar, kamu harus menjadi pemimpin yang melayani untuk semua orang. Kamu tidak bisa mengatakan, saya yang terbesar, dan oleh sebab itu saya akan menggantikan, atau kamu akan menggantikan saya dalam kedudukan saya sebagai juru selamat. Murid-murid ditegur dengan peristiwa itu. Yesus selalu mengajarkan kepemimpinan yang sejati. Bagi yang ingin di depan, haruslah menjadi yang paling belakang. Yang ingin menjadi pemimpin, harus menjadi hamba. Untuk menjelaskan ini, dia lalu merangkul seorang anak kecil sebagai model. Seorang anak kecil tidak mempunyai pengaruh apapun. Dia tidak memiliki kuasa. Namun Yesus berkata, siapa menyambut sesamanya yang tidak berarti, dia menyambut Tuhan. Saya waktu membaca ini, saya baru teringat, kenapa seorang bishop ataupun paus ketika mengadakan perjalanan dalam prosesi, dia tidak pernah berada paling depan. Saudara perhatikan dalam gereja-gereja yang masih menganut paham episkopal, ketika ada prosesi hamba-hamba Tuhan atau prosesi apapun, itu posisi paus, bishop atau apapun, dia selalu ada di paling belakang. Karena menganut paham bahwa siapa yang mau terdahulu, dia harus ada di belakang. Dan ini saya kira sangat penting sekali. Kebesaran seorang pemimpin yang seperti ini tidak terletak pada berapa orang yang menjadi pengikutnya,
Saudara perhatikan, kebesaran seorang pemimpin yang sejati adalah bukan terletak pada berapa banyak pengikutnya, tetapi berapa banyak orang yang dilayaninya. Kebesaran seorang pemimpin seperti ini terletak justru pada komitmennya kepada mereka yang tersisih, yang kecil, yang marginal, yang sering terlupakan. Dan Yesus membalikkan 180 derajat konsep pemimpin yang dimiliki kebanyakan orang itu, termasuk juga yang dimiliki oleh para muridnya. Dan hal itu kemudian ditegaskan lagi oleh Yesus di dalam Markus 10 ayat 43-44. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saudara, apa yang kita mau terjemahkan dari bahasa ini? Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, di antara kita semua. Kalau ini bicara tentang gereja, di antara kita, siapa yang mau menjadi terbesar di antara kita? Hendaklah ia lebih dulu mau melayani. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kita semua ini, hendaklah ia mau menjadi hamba untuk semuanya. Belum lama kejadian di Markus 9 itu berlalu, murid-murid Yesus kembali menanyakan kemungkinan mereka memperoleh posisi saat suksesi kepemimpinan terjadi. Kita baca tadi 2 ayat kan, pasal yang 9 udah diingatkan sama Tuhan Yesus, kamu ingat kalau kamu mau jadi pemimpin besar kamu harus kecil. Hanya berapa hari lupa, ada perjalanan, kemudian memasuki pada Markus 10, mereka mulai berasa gerusu lagi. Siapa yang paling besar di antara kita? Yesus mengingatkan lagi, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendak menjadi pelayan. Saudara, dengan tegas Yesus menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah kepemimpinan yang melayani, servant leadership. Dalam Markus 10 ayat 43 terjemahannya dalam bahasa Inggris itu lebih baik. Dikatakan, but among you it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. Ada 2 kata, yaitu wants dan must. Yesus mengajukan syarat yang konkret. Ingin menjadi besar, harus menjadi pelayan. Ingin menjadi terkemuka, harus menjadi hamba. Tapi kita cenderung berat sebelah, condong kepada sisi ingin dan melupakan sisi harus. Kita cenderung ingin menjadi besar, namun kita tidak mau menjadi pelayan bagi sesama. Kita memilih untuk menjadi yang terkemuka, namun kita tidak pernah rela menjadi hamba bagi orang lain. Itu sisi kemanusiaan kita. Biasanya seperti itu. Yesus selalu berkata kepada tentang dirinya, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Dan inilah yang oleh seorang teolog disebut the master principle. Prinsip ini tidak dimengerti oleh murid-murid Yesus, oleh Yohanes dan Yakobus dalam bacaan kita, yang menginginkan mahkota namun menghindari salib, yang mengejar kemuliaan tapi menjauhkan penderitaan, yang berambisi menjadi tuan dan menolak disebut sebagai hamba. Ini tidak dimengerti oleh murid. Banyak orang mengatakan bahwa pemimpin Allah Yesus Kristus tampaknya sangat sulit diterapkan dalam dunia modern saat ini. Kira-kira kalau kita mau terapkan dalam dunia modern ini gimana kira-kira? Agak sulit nggak kira-kira? Saudara, bisa ya, bisa tidak. Sulit karena kepemimpinan yang lain adalah berorientasi pada kekuasaan semata. Jika kepemimpinan yang hanya berorientasi pada kekuasaan, maka ia cenderung mengabaikan semuanya. Tidak menjadi sulit kalau karakter kepemimpinan itu berorientasi pada kehambaan, maka ia akan menjadi mengerti arti kesulitan, arti penderitaan, arti kesusahan orang lain dan seterusnya. Dan bukankah itu yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu harus senantiasa membuat diri dan orang lain yang dipimpinnya menjadi lebih baik dan sejahtera. Apa itu artinya bagi kita saat ini? Saudara dikasih dalam Tuhan, mungkin tadi bagian ini menjadi sangat teoretik bagi kita. Servant leadership.
Yang mau kita pikirkan sekarang, mau kita renungkan, apa artinya bagi kita hari ini, bagi saudara yang mendengar dan bagi saya yang mengatakan saat ini. Saudara mungkin ambil satu kata saja, servant leadership. That's it. Tapi apa artinya bagi kita hari ini? Saya dan saudara adalah pemimpin saat ini. Pemimpin di gereja, tapi juga pemimpin dalam rumah tangga kita masing-masing, ya kan? Paling tidak kita memimpin untuk diri kita sendiri. Saudara jangan katakan bahwa saya bukan pemimpin Pak Pendeta. Saya cuma saya cuma ini. Saudara, kita semua adalah pemimpin. Paling tidak saudara pernah memimpin sekolah minggu. Siapa di sini guru sekolah minggu? Saudara sudah menjadi pemimpin. Paling tidak saudara sudah pernah menjadi elder. Siapa yang menjadi elder di sini? Saudara pernah memimpin. Saudara yang pernah memimpin puji-pujian, saudara sudah memimpin. Memimpin anak-anak retreat, mission, saudara sudah memimpin. Memimpin tim fellowship, menyiapkan makanan, perkunjungan dan sebagainya. Memimpin apa saja, saudara, saya dan saudara telah menjadi pemimpin. Pertanyaannya yang paling simpel adalah, apakah saudara bertindak sebagai pemimpin yang bersikap sebagai hamba atau bersikap sebagai pemimpin, sebagai bos? Kita semua di sini sudah memimpin. Pertanyaan yang paling penting bagi kita, apakah kita memimpin sebagai bos atau memimpin sebagai seorang hamba? Pemimpin yang bersikap sebagai bos membuat begitu banyak program, mengatur orang untuk kerja, sibuk dengan berbagai macam idealisme, memerintahkan orang ini itu dan sebagainya, tetapi dia sendiri tidak mengerjakan apa-apa. Pemimpin sebagai bos sibuk dengan bagaimana mengatur orang, bagaimana meminta orang untuk melakukan ini itu dan sebagainya, tapi kita tidak melakukan apapun. Tapi kepemimpinan yang menghamba adalah kepemimpinan yang mendengar banyak. Perhatikan, kepemimpinan yang menghamba adalah kepemimpinan yang mendengar banyak, melakukan banyak, dan tidak banyak bicara. Organisasi ataupun gereja masa depan dengan sistem manajemen yang maju adalah gereja dengan sistem kepemimpinan yang menghamba. Dan ini menjadi sebuah model baru dalam kepemimpinan ataupun leadership organisasi yang sekarang ini sedang berkembang. Bahwa banyak organisasi modern hari ini juga menerapkan sistem organisasi yang menghamba ini. Tidak banyak bicara, banyak melakukan, dan mulai banyak mendengar, melakukan sebuah perubahan. Bukan sistem organisasi yang rumit, jelimet, tapi tidak menjawab setiap persoalan yang ada dalam kehidupan jemaat dan masyarakat di sekitar. Mengapa? Karena setiap orang di dalamnya hanya ingin menjadi yang terbesar, menjadi bos, menjadi penguasa, tetapi tidak ingin melayani yang terkecil, yaitu mendengar, melakukan, dan tidak banyak bicara. Bagi saya hari ini, gereja yang hidup adalah gereja yang mendengar banyak, melakukan banyak, dan tidak banyak bicara. Kita selalu mendengar dengan baik, memikirkan setiap yang kita dengar, kemudian melakukan pelayanan dari apa yang kita dengar, dan tidak perlu banyak bicara. Saya mengajak hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi gereja yang hidup. Sekali lagi, mari kita mulai mendengar lebih banyak, melakukan lebih banyak, dan sedikit berbicara. Karena ini penting bagi kita hari ini. Saya mengajak kita, saya sendiri merasa tertemplak dengan firman ini bagi saya. Ibu saya selalu saya telepon, dan selalu saya bilang, dia tanya sama saya, bagaimana pelayananmu? Oh bagus, saya sekarang ini, saya sekarang itu, saya sekarang begini, dan seterusnya. Dan setiap kali saya telepon dia tanya, bagaimana pelayanan? Oh saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah begini, dan sudah begitu. Dan selalu jawabannya sama di akhir telepon. Mama tetap senang karena kamu tetap menjadi seorang hamba.
Saya berpikir, awalnya saya abaikan aja itu kata-kata itu. Saya juga merasa bahwa saya hamba Tuhan, saya pendeta. Awalnya saya abaikan, tetapi setiap kali dia tanya dan kemudian setiap kali saya jawab, selalu di bagian akhir dia katakan, syukurlah. Karena saya tetap melihat, atau mama tetap melihat bahwa kamu tetap menjadi seorang hamba. Saya lama-lama merenungkan itu. Kemudian waktu membaca ini baru saya mengerti dengan dalam. Oh iya, betapa pentingnya arti menjadi seorang hamba itu. Menjadi pemimpin yang menghamba dalam kehidupan kita. Saya ingin kita mengajak kita di sini semua, mari kita siapkan diri kita terus, baik dalam keluarga, baik dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, tapi terlebih lagi dalam pelayanan di gereja. Mulai mendengar banyak, mulai melakukan banyak, dan sedikit berbicara. Dan impact-nya kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan. Mari kita melakukan ini terus dalam kehidupan kita. Karena siapa yang mau menjadi terbesar, dia harus memulai untuk melayani sesamanya. Syukur kepada Tuhan.